Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kitab Tasfiyatul Qulub min Daran al-Auzari wa Dhunub karya Syekh Yahya Ibn Hamzah al-Yamani disebutkan bahwa ada 10 penyakit hati yang perlu kita perhatikan dan jangan sampai ada dalam hati kita sehingga kemudian penyakit ini menjadi racun, menjadi virus, menjadi tumor, menjadi kanker pada kita semua. Yang pertama adalah hubbud dunia. Senang pada dunia. Yang kedua, syahwatul butun, syahwat perut dan seksual. Kemudian yang ketiga adalah afatul lisan, penyakit lisan. Ya. Di antaranya adalah ada riba, ada namimah, dan al-jidal, kemudian al-la'an dan seterusnya. Jadi ada baru 3 saya sebutkan. Kemudian al-ghadab, marah. Pemarah itu sangat berbahaya bagi seorang karena dia akan kehilangan kontrol dan menjadikan orang lain menjadi korban dari kemarahannya kadang-kadang tanpa sebab yang realistis atau yang benar. Kelima, al-hasad, kedengkian. Yang keenam, al-intiqam, dendam. Yang ketujuh, al-kibr, ya, sombong. Yang kedelapan, al-ujub. Jadi antara ujub ini dengan kibr ini ada, biasanya al-kibr dimulai dari ujub seseorang, ya. Al-ujub itu bangga dengan dirinya sendiri tanpa merendahkan orang lain. Tapi kalau al-kibr itu merasa tinggi tapi ada merendahkan orang lain. Yang ke-9 adalah al-bukhl wa hubbul mal, kikir dan gila harta. Ini kikir itu sering kita bahas, penyakit ganas juga, ya. Penyakit yang jadi benalu bagi orang lain. Dia makan dari orang lain tapi dia tidak pernah memberi. Kemudian yang selanjutnya yang 10 adalah ar-riya wa hubbul jah wa riyasah wa hubbul jah wa hubbul syuhrah. Ini riya termasuk tentu dia di salah satu adalah sum'ah. Kemudian hubbul jah, ingin ambisi untuk mendapat kedudukan. Kemudian hubbul syuhrah, senang popularitas, bahkan gila gitu, gila popularitas. Nah ini 10 penyakit itu. Lalu bagaimana mengobatinya, ya? Ini kan apa istilahnya, penyakit kalau orang menderita yang 10 ini, harus yang 10 ini ada pada seseorang sehingga kemudian yang 10 itu minggat dari hati yang bersangkutan. Pertama adalah taubat. Kalau ditimpa salah satu dari yang disebutkan tadi, hubbud dunya dan semacamnya, kibr dan seterusnya, itu maka diperlukan at-taubatu ilallah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, as-sabru wasyukur, sabar dan syukur. Kita telah ada syukur, sabar al musibah, kemudian syukur ala nikmah dan semacamnya. Yang ketiga adalah khauf ar-raja. Khauf ar-raja ini akan mengikis penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Yang keempat, al-faqr wa zuhud. Merasa tidak punya kemampuan dan merasa senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa kaya sehingga kemudian menimbulkan kesombongan, dan dia zuhud sehingga akan mengikis ketamakan. Kemudian al-muraqabah wal muhasabah, dia senantiasa mengintrospeksi diri, melihat ke dalam agar dia tahu siapa sebenarnya dirinya, kemudian dia tahu bagaimana memposisikan dirinya. Yang keenam, pemirsa rahmatullah, adalah at-tawakkal. At-tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketujuh an-niat itu saleh, tentu saja niat yang baik, sehingga kemudian kita tidak ria, tidak sum'ah dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan adalah sidq. Wah, ini obat paling mujarab ya. Bahkan dengan memiliki sidq ini secara sempurna, orang itu bisa kesombongannya hilang, kedekannya hilang, riaknya hilang, dan penyakit lain, penyakit hati lainnya bisa punah gara-gara kejujuran seseorang. Kemudian al-ikhlas ya. Ikhlas ini akan menghambat kerja-kerja riya tadi, itu sombong dan sebagainya. Kemudian tafakkur. Nah, ini tafakkur juga agar dia tidak terpeleset pada hal-hal yang sebenarnya bisa dipikirkan sebelumnya, kemudian dia tahu bahwa ini tidak benar, ini benar, melalui tafakkur yang dalam dan deep ya, yang ta'ammukul fikr, berfikir yang sedalam-dalamnya. Semoga kita tidak terkena penyakit hati yang berupa hubbud dunya, syahwatul butun wa syahwatul jins ya. Kemudian min afatil lisan, penyakit lisan, marah, kemudian dengki, kemudian dendam, sombong, ujub, bakhil dan gila harta, kemudian riya, sum'ah dan mabuk kedudukan, kemudian mabuk popularitas. Lakukannya hal yang sebaliknya, kita bisa at-taubat ilallah, kemudian sabar dan syukur, khauf dan raja, fakir dan zuhud, muraqabah dan muhasabah, kemudian tawakkal kepada Allah, kemudian niat khalisah, kemudian as-sidq, kemudian terakhir al-ikhlas, dan yang terakhir adalah tafakkur. Salam mencoba, semoga batin kita menjadi lebih jernih, clean and clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.